Semuanya sudah bergabung? Sudah, Ibu. Baik, selamat siang adik-adik semua. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, Ibu minta salah satu kesediaan dari adik-adik untuk mengawali kegiatan ini dengan doa. Saya, Ibu. Baik, silahkan Gefli. Baik. Marilah kita semua siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Gefli yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ingat ya, dengan kondisi saat ini, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa memakai masker ya, apabila sedang keluar. Siap, Ibu. Jadi baik, tujuan kita hari ini adalah melakukan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Jadi bimbingan kelompok itu untuk memberikan materi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kita akan bahas hari ini yaitu cara belajar kelompok efektif. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi adik-adik bergabung di sini tidak dengan terpaksa ya. Dan yang kedua asas keterbukaan. Jadi adik-adik di sini diminta untuk terbuka, baik pendapat atau siapa yang mau berbicara, berbicara saja, tidak apa-apa ya, jangan takut. Dan yang ketiga itu asas kenormatifan. Asas ini jika adik-adik mau bertanya atau mau menyangga, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menayangkan materi tentang cara belajar efektif. Cara belajar kelompok efektif. Di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Belum, Ibu. Masih gelap. Sudah, Ibu. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah belajar kelompok efektif. Apa yang adik-adik ketahui tentang belajar kelompok efektif? Atau ada yang sudah pernah mengikuti belajar kelompok? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, Bu, belajar kelompok efektif itu belajar secara kelompok yang seefisien mungkin dalam arti maksudnya belajar yang betul-betul serius, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pengertian belajar kelompok itu adalah belajar sebuah model pembelajaran di mana peserta didik
belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Nah, yang kedua itu tujuan belajar kelompok. Jadi tujuan dari belajar kelompok ini adalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa itu sendiri. Dan yang ketiga itu pedoman belajar kelompok yang efektif. Yang pertama itu menjadi pendengar yang penuh perhatian dan komunikator aktif. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain. Yang ketiga, berjanji untuk saling menghormati perbedaan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang keempat, berbagi tanggung jawab. Nah, itu saja materi yang Ibu bawakan. Mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan bertanya. Saya Ibu, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, cara belajar itu yang baik itu seperti apa? Oke, mungkin ada yang lain lagi? Saya Ibu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya manfaat dari belajar kelompok efektif itu apa, Ibu? Oke, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nona Maria Vincentia itu cara belajar kelompok yang efektif ya. Ya, Ibu. Jadi yang pertama itu menentukan lama dan waktu belajar kelompok. Jadi di sini contohnya menentukan waktu belajar mana yang lebih cocok untuk masing-masing individu, apakah di pagi hari atau sore hari, siang hari, malam hari. Intinya ada kesepakatan bersama. Dan yang kedua itu menentukan tempat belajar kelompok. Jadi misalnya kalian ingin mengerjakannya di lingkungan sekolah seperti di perpustakaan atau taman sekolah. Dan yang ketiga itu fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya membawa pulpen, jangan datang dengan tangan kosong. Dan yang keempat itu menciptakan suasana yang serius tapi santai. Misalnya sambil belajar kalian ini bisa menyediakan cemilan atau minuman. Dan yang kelima itu pembagian tugas yang merata. Jadi setiap orang itu mendapatkan tugasnya masing-masing. Dan yang keenam itu membuat struktur anggota. Jadi di dalam kelompok itu sudah ada struktur anggotanya. Jadi misalkan ada ketua, ada wakil ketua, sehingga kelompok itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Oke. Pertanyaan dari Angela Merici, yaitu bisa diulangi pertanyaannya, Angela? Tadi saya ingin bertanya manfaat dari belajar kelompok yang efektif itu apa, Ibu? Oke, manfaat belajar kelompok yang efektif. Manfaat belajar kelompok yang efektif. Yang pertama itu meningkatkan semangat belajar. Bisa saling bertanya dan berdiskusi antara teman, melatih tanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan, dan saling berbagi ilmu ya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah Ibu jawab tadi, mungkin ada yang belum paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menyangga dari jawaban Ibu tadi?
Tidak ada, Ibu. Makasih, Oke. Bu. Makasih, Bu. Semua sudah paham ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu minta yang materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu minta pesan dan kesan dari adik-adik setelah mendengarkan materi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ibu minta salah satu. Coba. Angela, Kesan dan pesan saya, Ibu, setelah mengikuti pertemuan hari ini, mengadakan bimbingan kelompok pada hari ini, saya bisa tahu bagaimana cara belajar kelompok yang efektif itu seperti apa dan mengetahui manfaat dari belajar kelompok itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. oke baik, terima kasih Angela. Mungkin ada yang lain, Gefli, Maria Vincentia. Makasih, Bu. Makasih. Oke baik, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Ibu sudah menyiapkan hasil evaluasi hasil dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan adik-adik jawab sebentar, dan Ibu sudah mengirimkan linknya via grup WhatsApp. Ibu mohon adik-adik bisa mengisinya ya. Oh, yang Ya. itu, Bu. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu meminta salah satu untuk berdoa. Saya lagi, Bu. Ya, silahkan Gefli. Baik, marilah kita semua saya berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kami atas kehidupan pada saat ini sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan aktivitas kami hari ini. Kami sudah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Semoga bimbingan kelompok hari ini dapat berguna bagi kami untuk tahap selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Gefli yang sudah mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Itu saja yang Ibu bawakan hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu.